Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Kalau di video sebelumnya itu CNN live, siaran live-nya itu tiba-tiba angka hitungan suara real quick count-nya Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melonjak naik angkanya sampai 57% lebih. Bahkan sampai di beberapa kali direkam oleh warga itu masih angka yang sama. Nah, banyak yang berkomentar kalau itu editan. Nah, kalau Bang Heris pikir itu bukan editan dan itu beneran. Karena beda ya, pas videonya itu pas telunjuk tangannya itu bukan editan ya. Jadi itu dibantahkan gitu, itu bukan editan. Kenapa? Karena CNN sendiri itu membuat klarifikasi kalau pada saat itu tepatnya di Selasa yang lalu itu salah input. Kata CNN begitu, salah input. Kok bisa gitu ya, bisa salah input. Dan menurut Bang Henris ini bukan salah input ya. Seperti di video sebelumnya, itulah angka perolehan suara dari paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebenarnya itu, tapi diganti atau dirubah. Kenapa? Ini sama dengan perhitungan suara dari jurdil.com. Saya memantau hitungan pemilu itu dulu di samping real count KPU, quick count, dan juga jurdil.com. TikTok itu ada yang share kalau suara yang dihasilkan, perolehan suara yang dihasilkan pas CNN menayangkan salah input itu sama dengan jurdil.com dan juga sama dengan internalnya Amin. Jadi ada tiga hitung suara yang sama loh sahabat Helis, ya kan? Nah ini kan suatu pertanyaan besar gitu loh. Jurdil.com itu mau fair sama tahun 2019, saya perhatikan juga demikian. Itu kan suara Prabowo Subianto kan lebih tinggi dari Jokowi waktu itu. Tapi tiba-tiba karena lampu mati, tiba-tiba digeser oleh TV. Waktu itu Metro TV, kan viral banget itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat sendiri ya kan. Kalau analisa saya pribadi, angka sebenarnya untuk perolehan suara dari kubu paslon 01 itu 57%, karena sama 57% saat CNN live tadi dengan jurdil.com dan juga internal Amin. Oke, nah itu yang pertama di video ini. Yang kedua, ini lagi viral pada hari ini ya kan, sudah diumumkan reshuffle kabinet ya, Menko Polhukam, dan ini yang menarik itu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR, APN, pokoknya gitulah, ATR ya. Yang awalnya gagal menjadi cawapresnya Anies Baswedan, sekarang masuk ke kubu sebelah menjadi seorang menteri. Ya, selamat ya, selamat kepada AHY. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik, karena kita ketahui bersama kalau AHY ini kan selama 10 tahun itu oposisi ya kan, Demokrat itu ya. Sekarang bergabung di pemerintah Jokowi. Wow. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga nih sahabat Hendris. Ini udah lama banget nih nggak bahas Gibran ya kan. Gimana kabarnya Mas Gibran, Mas Bro Gibran, wali kota dan juga cawapresnya Prabowo Subianto. Kan sekarang lagi rame perihal kecurangan pemilu yang ditemukan paslon 01, paslon 03 ya kan. Bahkan banyak warga yang demonstrasi ke kantor Bawaslu dan juga KPU ya, rame banget. Nah tiba-tiba Gibran dari beberapa sumber berita yang Mbak Iris baca ya, itu juga mengantongi hasil kecurangan pemilu ya, dan mereka sudah ada bukti kecurangan pemilu juga loh. Tapi mau melaporkan nanti aja, soalnya mau puasa katanya. Aduh, apa benar mereka mengantongi pemilu atau ini pengalihan isu atau apa gitu loh? Kok tiba-tiba saja
ada muncul statement seperti ini, ya, karena yang ditengarai curang itu kan kalau di kubu Amin itu pra TPS sudah di konferensi pers itu sejalan dengan film Dirty Vote yang viral banget ya kan. Dari sebelum pencoblosan itu sudah ada terjadi kecurangan, tekanan, bansos ya yang dirapel. Sementara sekarang beras itu kan mahal ya kan, 17.000 lebih ya. Banyak orang yang mengantri beras ya kan. Ya, sementara itu Jokowi sekarang malah bagi-bagi beras. Tapi bukan para yang antri beras, kabarnya akan sampai ke Juni. Ada apa? Kenapa sampai Juni? Di video lainnya Mbak Iris juga bahas ini, clue-nya. Kenapa kok bansos ini akan sampai Juni dibagikan oleh Jokowi? Kenapa enggak beras itu diturunkan aja harganya supaya masyarakat bisa membeli beras tersebut? Oke. Nah, terkait beras ini juga nih sahabat Hendris. Kita tahu bersama kan, kenaikan beras ini tentu sangat-sangat menjadi momok untuk kita semua pada masyarakat. Nggak cuma kelas menengah bawah, menengah atas, menengah juga akan terasa. Saya sendiri juga merasakan kenaikan beras itu. Ya, susah ya. Ini ada lagi nih sahabat Hendris. Dari podcastnya Atta Halilintar yang terbaru, Need a Talk, itu di situ menyinggung perihal Gus Miftah mau jadi menteri juga nanti kalau Prabowo Gibran itu menang, ya. Dan juga Deddy Corbuzier kabarnya juga akan jadi menteri kalau Prabowo Gibran itu menang. Kalaupun sekarang sudah deklarasi mereka menang, padahal kan belum tahu nih yang menang siapa gitu ya. Bagaimana menurut sahabat Hendris di tengah masyarakat kehimpit bahan pokok yang mahal, ada sebagian orang yang senang mendapat jabatan mungkin ya kan. Yang saya juga nggak habis pikir, ada juga para influencer yang sampai hari ini tampaknya tutup mata dengan apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Gimana menurut kalian sahabat Hendris? Itu saja video kali ini sahabat Hendris. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Thank you yang kalian udah nonton. Thank you subscribers yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Bantu channel ini akan biar terus berkembang dan saya rajin membuat konten-konten video yang insya Allah bermanfaat. Oke, kalau ada salah saya minta maaf. Kalau ada benarnya silahkan diambil. Oke, thank you one more time. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.